Waktu itu Roy juga pernah membantu sebuah pabrik yang memakan banyak korban. Pemilik pabrik juga sering memanggil orang pintar, juga paranormal. Tetapi korban-korban masih terus berjatuhan. Tadi belum kelar nih. Chan, angkat Gi. Kakinya. Aduh, Chan. Lu pingsan juga di sini. Aduh. Tumben, Pak. Malam banget pulangnya. Papa habis keluyuran, mah. Makanya Papa pulang malam. Padahal Koko sama Andi selalu aja dilarang keluyuran sehabis sekolah. Enak aja. Papa itu tadi lagi banyak kerjaan. Terus ada tamu datang, meeting belum selesai. Makanya Papa pulang malam. Ada meeting atau keluyuran? Mau keluyuran kemana, Papa? Bisa aja nih, Mama. Kamu lihat apa, Roy? Sebentar lagi kita akan mendatangi sebuah pabrik. Pabrik? Iya, Pak. Pabrik apa? Kayaknya proses perdukunan akan mulai lagi nih. Nih. Berulang kali Papa bilang, adik kamu ini bukan dukun. Iya kok ah. Sebelin. Pabrik apa sih, Roy? Nanti Papa sama Mama juga tahu. Gimana keadaan Chandra? Ini semua gara-gara Pak Tono. Udah tahu pabrik banyak setannya. Nggak ada tindakan apa-apa. Itu benar. Pak, Chandra itu korbannya keberapa kalinya, Pak? Kalau dibiarin terus, sama Caka malah. Pak, pokoknya kita nggak mau tahu. Pak Tono harus telepon Pak Kamal sekarang. Oke, tenang. Oke, tenang. Saya akan telepon Pak Kamal besok, ya. Dan sekarang buat kalian yang shift 3, kembali ke tempat kerja. Nggak mau, Pak. Telepon sekarang juga. Telepon sekarang juga, Pak. Ini semua demi keselamatan kita, Pak. Oke. Saya akan telepon. Oke. Halo? Halo Pak, selamat malam. Iya, maaf Pak. Ini kita ada masalah lagi di pabrik, Pak. Kasus apa lagi sih? Ini ada korban lagi, Pak. Anak-anak bilang sih katanya ini ulah makhluk gaib di sini. Dan makhluk gaib itu katanya nggak suka dengan kegiatan kita di sini, Pak. Kan juga kemarin udah diusir sama orang pintar. Gak pergi-pergi juga tuh setan. Iya, tapi kayaknya emang kita butuh paranormal lagi, Pak. Ya udah. Besok saya ke sana, ya? Iya, Pak. Ini kan bahan kaos kaki. Roy, kamu mau berangkat? Ya, Ling. Roy, takutnya nanti malah telat. Roy, kita mau ngingetin kamu soal pabrik yang kamu lihat. Memangnya ada apa dengan pabrik itu? Mereka sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Roy! Dayu! Udah mau berangkat sekolah, ntar kamu ketelat lagi. Yuk. Iya kok, Ling, Nena, nanti baru kita omongin lagi deh. Udah yuk ah, kok udah marah lagi. Iya, yuk ah. Kok ayo. Ya, udah tinggal sama Roy. Roy mulai terganggu
dengan bayang-bayangan yang muncul yang sering dilihatnya. Seperti biasa, Roy akan penasaran dan sangat nekat. Jadi apa sesajinya harus sebanyak itu? Sesaji ini hanya untuk permulaan, untuk memanggil para makhluk gaib. Ya udah, yang penting Aki bisa usir mereka. Karena kemarin udah ada banyak yang datang, tapi mereka nggak pergi-pergi juga. Kalau untuk yang lebih kuat, itu ada persyaratan khusus. Pakai minyak mustika. Ya kalau sama Aki ada silakan pakai aja Ki. Ada, tapi ada maharnya. Berapa? 200 juta. Kalau Bapak tidak bisa, Aki juga tidak bisa jamin makhluk-makhluk itu akan pergi dari sini. Iya, oke. Saya akan bayar. Pak, maaf. Ini Pak, Apalagi sih ini? itu proposal permintaan sumbangan dari warga setempat sini Pak. Mereka mau mengadakan sunatan massal yang berada di belakang pabrik kita Pak. Udah kamu ke Tono aja. Tapi Pak, Udah kalau nggak pakai uang kamu aja, ya Ki. Kita ke sana Ki. dasar bos pelit. Duit gua lagi yang keluar. Maaf nih bapak-bapak. Kebetulan bos saya lagi ada kegiatan, ada kesibukan. Tapi jangan khawatir. Ini Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Iya, sama-sama. Iya, Pak, permisi, iya. Pak. Roy. Ling, Nina, kagetin aja sih. Lagian kamu gambarnya serius amat sih. Ya, itu aku lagi kerjain PR. Sambil mikirin pabrik itu. Apa yang kamu lihat, Roy? Iya, Roy. Kacau banget keadaannya. Pokoknya kita harus nolongin mereka. Tidak bisa, Roy. Pabrik itu sangat jauh. Iya, dan kamu tidak tahu di mana persisnya pabrik itu. Nanti baru kita lihat di mana pabrik itu. Udah, Roy, kamu mau kemana? Harus nolongin mereka. Udah, yuk cepet yuk. Gian. Pak Kamal. Gian kenapa Pak? Gian istighfar. Gian. Pak Kamal. Gian gimana Pak? Gian. Pak Kamal. Gian, sadar Gian. Gian, istighfar. Gian. Dasar setan kurang ajar. Ki, jangan Ki. Ki mau kemana Ki? Roy, mau kemana? Pa, Ma, kita harus ke pabrik itu sekarang. Roy harus lakukan sesuatu, Pa. Ma. Roy, jangan mulai lagi deh. Udah jam berapa ini? Udah waktunya tidur. Ya, tapi Roy harus lakukan sesuatu, Ma. Kalau enggak, bakal ada korban lagi. Roy, udah malam, masuk kamar, tidur. Tapi, Pa, Gak ada alasan, tidur. Hantu pabrik itu ternyata benar-benar kuat. Bahkan dengan ritual pemotongan hewan pun mereka tetap meneror dan memakan korban. Pada saat itu Roy belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik itu. Karena memang lokasinya cukup jauh dari rumah kami.
Dan Roy sendiri tidak bisa melihat secara utuh. Karena kami melarang Roy untuk datang ke pabrik itu, dia jadi gelisah. Bayar aki-aki 200 juta udah. Sembelih kerbau, sembelih kambing. Tapi itu setan gak pergi-pergi juga. Kalau gak pergi juga saya gak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, mudah-mudahan aja dengan kita udah nyembelih kambing dan kerbau, hal-hal mistis kayak gitu gak akan ada lagi, Pak. Saya gak habis pikir. Ternyata kerjaan dukun itu cuma tipu-tipu doang ya. Nggak tipu-tipu juga, Pak. Sebenarnya saya masih punya satu solusi lagi, Pak. Tapi dia bukan dukun. Dia seorang anak kecil yang terlahir indigo, Pak. Ya tapi kalau tuh anak cuma meres-meres duit saya doang juga sama aja. Ya tapi mudah-mudahan deh. Udah dikasih kambing, kerbau. Pada dia tuh setan. Sama kayak kalian semua tuh. Pegawai pabrik. Dikasih makanan, diem dah. Oh ya, Pak. Terkait dengan pengajuan kasbon saya, gimana, Pak? Tono, tahu kan perusahaan lagi susah. Kasbon lagi. Kemarin aja belum lunas. Ya, tapi saya betul-betul butuh banget, Pak. Udah nggak bisa. Nggak ada kasbon. Gara-gara kamu nih, perusahaan jadi bangkrut. Nggak bisa ngurusin pabrik, ngurusin setan-setan. Udah, keluar sana. Iya, Pak. Sebenarnya apa maunya kalian setan-setan? Hah? Aku nggak pernah mengganggu kalian. Tapi kalian mengganggu aku. Kalian akan tahu akibatnya. Karena sudah mengganggu aku. Lihat saja. Benar-benar manusia gak beradab. Siapa kamu? Pergi! Roy, Pergi! Pergi kamu! Siapa kamu? ini Pergi! mama sayang. Roy, Pergi! Roy, bangun. Pergi! Roy, bangun. Ini mama. Roy, ini mama. Mama? Kamu pasti lihat yang aneh-aneh lagi ya. Ya udah istirahat lagi ya. Kamu masih demam banget. Kasian orang-orang di pabrik itu, Ma. Kasian mereka, Ma. Udah istirahat. Gimana kondisi Roy, Ma? Masih demam. Demamnya naik turun terus. Sudah dibawa ke dokter, tapi belum sembuh juga demamnya. Mungkin ada permintaan Roy yang belum kalian turutin, ya. Apa jangan-jangan soal pabrik itu? Ya memang Roy ngomongin soal pabrik itu terus sih. Wah, itu. Ada orang. Jangan iseng deh. Ana? Jangan iseng deh ya. Gak lucu. Ana? Ah udahlah. Paling juga orang iseng. Mia.
Pergi kalian semua dari sini. Ya Allah, Mia. Mia, astagfirullahaladzim, Mia. Sadar, sadar. Emir, air. Mia, sadar, Mia. Mia, astagfirullahaladzim, Mia. Ngucap. Diem, Mia, diem. Ngucap. Mia. Saha, Mia. Allahu Akbar. Perbuatan siapa ini? Pergi kamu. Pergi. Apa sebaiknya kita bangunin Roy? Nggak usah Nina, biarin aja Roy lihat semuanya. Pokoknya kita semua mau bekerja sebelum masalah hantu ini beres. Ya benar. Ini semua nggak bisa sepelein loh. Ini masalah nyawa. Mana sih ya nggak? Setuju. Pokoknya mulai sekarang kita nggak mau kerja sebelum Bapak ngurusin pabrik ini. Setuju, betul. Tak mogok. Ton, sekarang kamu antarin saya ke mana kecil itu. Sekarang Pak. Ya sekarang lah. Ayo Pak. Gimana Ton? Bisa nggak? Nggak tahu nih Pak. Oh bisa. Aduh, coba cek mesinnya. Ton, gimana? Bisa nggak? Aman Pak. Mesinnya nggak apa-apa nih. Ton, kenapa Ton? Nggak tahu Pak. Tadi kayak ada yang dorong saya Pak. Kamu tuh, coba saya nyalain mesinnya. Iya Pak. Cepat, buruan. Nah, nyala kan? Kakek-kakek itu siapa ya? Kok saya jadi merinding gini sih? Masuk aja deh. Malam itu benar saja apa yang dikatakan Roy, malam itu ada tamu. Ternyata datang juga. Malam itu ada orang datang dari pabrik kaos kaki menemuin Roy. Mereka cerita ke saya kalau hantu itu walaupun sudah diusir sama orang pintar, tapi tidak mau pergi. Sampai ritual potong kambing dan kerbau. Bahkan dalam perjalanan ke rumah kami pun mereka diikutin oleh makhluk itu. Mereka akan datang ke sini. Siapa Roy? Hantu-hantu itu? Bukan, tapi orang-orang pabrik itu. Akhirnya mudah-mudahan Roy bisa sembuh. Kita bisa main lagi. Iya, masa kita cuma nungguin Roy kayak gini? Roy, kamu kok di sini? Iya mah, Roy lagi ngerjain PR. Kamu kan masih demam. Kok udah sembuh? Roy lagi kerjain PR mah. Nanti bakalan ada tamu, biar gak ngantuk. Tamu siapa? Nanti mama juga tahu. Pasti ada hubungannya sama pabrik itu. Tuh mama tahu.
Si Roy gitu lagi tuh, Pak. Tadi demam, sekarang sehat. Kok gitu terus ya? Apa sebaiknya Roy dibersihkan, Ma? Karena takutnya kalau dibiarin, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Papa kayak nggak tahu Roy aja, mana mau dia dibersihkan. Terus tadi Roy bilang, katanya malam ini akan ada yang datang. Ada yang datang? Kamu yakin, Ton? Kalau paranormal kecil itu lebih canggih dari yang kemarin-kemarin. Saya ini udah habis banyak, Ton. Udah potong kerbau, potong kambing. Ratusan juta, Ton, udah habis. Terus si paranormal kecil itu mahal nggak bayarnya? Dia itu bukan paranormal, Pak. Tapi anak indigo yang punya kemampuan luar biasa. Dan lumayan cukup terkenal, Pak. Satu lagi. Dia itu nggak mau dibayar, Pak. Dari tadi ngomong indigo, indigo. Apa sih artinya? Bagaimana? Apa sih, Ton? Ton, awas pelan, Ton! Ton! Ton, kabur, Ton! Kalian mau kemana? Pak, kamu tunggu, Pak! Pak, istirahat dulu, Pak. Sial tuh setan. Masih jauh nggak rumahnya, Ton? Nggak, Pak. Udah deket di sana, Pak. Kalian mau kemana? Loh, katanya Roy belajar di ruang tengah. Kemana dia? Tahu deh, tadi ada di sini, Pak. Hah? Misi! Siapa itu datang malam-malam? Misi! Pak! Pak! Misi! Ton! Ton! Pak! Misi, Pak! Pak! Buka pintu, Pak! 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 Loh. Ini ada apa? Ini masuk kedatangan bapak-bapak, ada apa ya? Kami datang mau ketemu sama Dek Roy, Pak. Iya, Pak. Kita ingin ketemu sama paranormal yang kecil itu, Pak. Jadi kedatangan bapak-bapak malam ini mau ketemu sama Roy? Roy udah tidur, kecapean belajar tadi, Pak. Ya, ayo masuk dulu. Iya, Pak. Tunggu. Ini Pak Tono dan siapa tadi, sorry? Pak Kamal. Pak Kamal, bisa tahu anak saya dari mana? Jadi gini, Pak. Saya tuh tahu dari orang-orang. Dan kebetulan juga waktu itu saya sama teman-teman saya pernah lewat sini. Dan dia juga pernah cerita waktu itu ada kasus kuburan yang dibongkar dan hantunya itu masih gentayangan, Pak. Teman saya itulah yang beritahu saya kalau Dek Roy yang bisa membantu untuk memecahkan misteri tersebut, Pak. Maaf sebelumnya bapak-bapak, anak kami ini bukan paranormal. Saya juga nggak mau kalau Roy itu ikut-ikutan ngurusin masalah yang nggak jelas apa penyebabnya. Maaf, Pak. Bu, korban di pabrik saya itu
bukan cuma 1-2 orang, tapi udah belasan, Bu. Ada yang stres, ada yang trauma, bahkan ada yang meninggal. Jadi kita mohon bantuannya. Ya udah gini aja deh. Ini kan sekarang sudah malam. Besok saya baru akan tanyakan ke Roy dia mau atau enggak. Iya, akhir-akhir ini kondisi si Roy kurang baik. Jangan dipaksakan. Gini, Pak, Bu, berapapun mahar yang diminta, saya akan berikan. Pak Kamal, menurut Bapak emang kami butuh ya mahar itu. Dan asal Bapak tahu, selama ini Roy membantu dengan ikhlas. Nggak ada itu yang namanya mahar-mahar. Jadi tolong Pak Kamal jangan sembarangan ngomong di rumah saya. Sepertinya mereka nggak mau bantu kita. Ayo, mari Pak. Halo Roy. Ling, Nina. Tadi pasti ulah kalian kan? Maaf Roy, tapi pemilik pabrik itu ada di sini. Hah? Siapa? Yang sejak kemarin menggentayangi pikiran kamu. Roy harus bantu mereka. Yuk cepet yuk. Tunggu dulu. Roy, masuk kamar. Sebentar Pak, Mah. Kamu nggak apa-apa, Roy? Roy, gak apa-apa kok. Tapi hantu itu udah telanjur kesini sama Om ini. Kita harus kesana Pak, Mah. Mama nggak izinin Roy. Iya, Roy. Tapi Roy udah berminggu-minggu dapat penglihatan tentang ini. Pokoknya kita harus bantuin. Malam itu sebetulnya saya tidak mengizinkan Roy untuk pergi. Tapi Roy tetap bersikeras untuk pergi dan membantu mereka. Dan memang benar, hawa di pabrik itu sangat tidak enak. Kita ke arah sana. Senyuman siapa dia? Kamu lihat apa, Roy? Enggak Mah, enggak apa-apa. Banyak penghuninya ya, Dek? Iya Om, banyak. Kenapa, Roy? Mah, ada kuntilanak juga di belakang Mama. Tapi ada yang lebih kuat daripada hantu-hantu di sini. Om, di sini ada gudang ya? Oh, ya ada di sana. Yuk. Silakan ya, Bu. Serem auranya. Buruan buka, malah bengong aja. Loh. Nggak apa-apa, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Roy! Roy? Roy!
Roy, pintunya, Roy. Roy keluar Roy! Bahaya Roy! Ling. Nina. Ling. Nina. Kakek siapa? Saya sudah mengetahui kedatanganmu. Jadi kakek yang mencelakai mereka semua? Bukan saya, tapi itu ulah anak-anak saya. Anak-anak kakek yang tadi itu? Iya, Kenapa kakek menyuruh anak-anak kakek buat menjadi jahat? pemilik pabrik sangat memuakan. Maksud kakek Om Kamal? Dia selalu bersikap buruk terhadap anak buahnya. Jadi Om Kamal punya karma buruk? Dia tidak mau menolong orang yang sedang membutuhkan. Bahkan, dia sering mengolok-olok kami makhluk gaib. Tapi kek, kalau kakek sama anak-anak kakek berbuat jahat, berarti kakek sama anak-anak kakek sama aja jahatnya sama Om Kamal. Itu karma buruk buat pemilik pabrik. Gini aja kek, nanti Roy bakal ngomong sama Om Kamal. Biar Om Kamal nggak melakukan karma buruk lagi. Tapi kakek janji dulu, kakek sama anak-anak kakek nggak bakal mencelakai orang-orang di sini lagi. Saya berjanji. Tapi ingat, jika kamu melanggar janji, saya akan membuat tempat ini lebih mencekam. Dan saya sendiri yang akan menagih janji sama kamu, bocah. Iya kek. Roy memang bersikap seperti orang dewasa. Tapi baru kali itu saya lihat Roy sangat begitu marah. Tetapi pemilik pabrik itu terlalu angkuh. Awalnya dia sama sekali tidak mau mendengarkan Roy. Ia malah berbalik marah dan kesal sama Roy. Bahkan kami pun diusirnya. Roy, kamu gak apa-apa sayang? Ini semua gara-gara Om Kamal. Om Kamal yang salah. Om Kamal selalu berbuat jahat sama karyawan Om. So tahu kamu, anak kecil, guruin aja. Ini usaha saya, bisnis saya. Terserah saya mau apa kan? Uang saya. Jangan berani bentak anak saya. Bapak sendiri kan yang datang ke Roy. Udah, kalian semua pergi dari sini. Oke, kami akan pergi. Ayo, kita pergi. Tunggu, Dek, Pak, Bu. Kemarin Pak Tono udah manggil si Roy, anak indigo itu. Diusir sama Pak Kamal. Itu ya. Terus gimana sekarang kondisi pabrik? Ya, gua harap sih udah nggak ada apa-apa lagi. Mia. Tolong ya. Pergi kamu. Tolong. Mia. Nggak apa-apa kan? Cabut aja yuk. Kamu tidak bisa bantuin yang semuanya. Iya, Roy tahu kok. Roy lagi bikin sendiri aja. Ayo kita pergi. Sakit. Cepat masuk ke dalam. Ayo. Iya. Ayo. Kamu kenapa, Roy? Dia datang ke sini. Dia siapa?
hantu pabrik itu, Ma. Udah takut, Pa. Apa ini? Kakek. Kamu telah berjanji kepada saya. Manusia sombong itu tidak bisa berubah. Sakit. 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 Roy, tenang, Roy. Tenang. Manusia sombong itu telah merusak aura rumah saya. Pada saat itu di luar kendali kami. Ternyata hantu pabrik itu sangat marah. Roy pernah berjanji akan bilang ke pemilik pabrik itu untuk bersikap baik dan menghapus karma buruk. Tapi ternyata pemilik pabrik itu makin semena-mena. Itulah yang membuat hantu-hantu di sana akhirnya menteror Roy. Kenapa ini? Siapa yang ngelakuin? Bangkrut, udah bangkrut. Gara-gara setan. Lihat aja. Saya nggak akan biarkan kamu pergi dari sini. Sampai uang saya habis. Hah? Apa nih? Pak Kamal, gak apa-apa Pak. Pak, duduk Pak. Dimas! Pabrik itu, orang di pabrik itu kasihan. Udah nggak usah ngomongin orang itu. Hidup kita jadi nggak tenang sejak berurusan sama dia. Pak, Ma. Pergi kalian! Pergi! Siapa kalian? Awas! Pa, Ma, pergi kalian, pergi! Tolong! Awas! Siapa kalian? Awas! Bocah, mana janjimu? Awas! Pergi! Awas! Tolong! Mungkin kakek. Tolong, awas! Pergi! Apa ini? Bocah, aku akan datang lagi. Pergi kalian! Awas! Pergi! Roy, mereka tidak akan berhenti. Kamu harus selesaikannya. Tapi gimana caranya? Om Kamal gak mau dengerin aku. Roy, kamu nggak apa-apa. Ya, Kek. Roy, gak apa-apa. Tapi mereka kan terus ganggu kita, Kek. Oh ya, Ton. Gimana Pak Kamal kabarnya? Kayaknya sih dia masih di ruangannya deh. Soalnya hal ini saya juga belum lihat. Gitu. Padahal di waktu si Roy datang ke sini tuh udah bener banget, tau nggak? Sayangnya gimana ya, sekarang teror semakin menjadi. Ya, saya juga nggak ngerti Pak, mesti gimana lagi. Karyawan juga lihat sendiri kan, udah tinggal sedikit. Iya sih. Nggak pada berani mereka masuk kerja. Pak, saya sudah 3 hari Pak, belum makan. Sebentar Bu ya. Sebentar ya Bu. Ngapain di sini Bu? Udah Bu, pergi aja Bu. Ini kantor lagi susah. Mendingan pergi aja. Pak, sedikit aja Pak, saya minta Pak, sedikit aja Pak. Ngel banget sih. Udah dibilangin, udah miskin, budak. Gak ngerti juga. Astagfirullahaladzim, pikir sekali. Apa hubungannya? Gue pelit sama setan-setan itu. Ini pasti akal-akalan dia aja kan. Mau meres gue.
Aku akan cari orang pintar sendiri buat nyelesain ini. Sebenarnya saya nggak pernah percaya, Pak, sama hal-hal gaib. Tapi saya kapok. Uang saya habis. Pabrik saya bangkrut. Saya ingin Bapak mengembalikan semua uang-uang saya. Dan pabrik saya bisa beroperasi lagi. Kalau Bapak berhasil mengembalikan itu semua, saya akan kasih Bapak imbalan. Untuk mengatasi kondisi seperti itu, saya tidak mau cuma-cuma. Apalagi Pak Kamal kalau tidak mau memahami saya. Dengan menghadapi kondisi yang energi sangat kuat seperti itu, maka saya tidak mau membantu Bapak. Sebaiknya Bapak coba temui seorang anak. Namanya Roy. Dia anak indigo. Mungkin dia bisa membantu Pak Kamal dengan cuma-cuma. Sial. Apa iya? Aku harus kembali lagi ke anak-anak itu. Malam itu seluruh keluarga merasakan teror yang sangat dalam yang biasanya dirasakan Roy. Saya pun merasa nggak percaya sampai saat ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, Roy yang tadinya ada bersama kami, tiba-tiba menghilang begitu saja. Semoga kejadian ini tidak sering terjadi di keluarga kami. Dan Tuhan selalu melindungi keluarga kami senantiasa. Roy makan dikit ya. Nggak mau, Mah. Roy, gak lapar. Masih kenyang. Ling, Nina. Dia bakal datang ke sini lagi. Ya, Roy. Dia sudah dekat. Ada Ling sama Nina, Roy. Iya, Mah. Roy, kita nggak bisa menahannya. Dia itu kuat sekali. Hah? Ling, Nina! Kenapa sih, Roy? Kata Ling sama Nina, mereka nggak bisa nahan yang akan datang. Kuat banget orang negatifnya. Siapa maksud kamu? Loh, Roy! Roy! Roy kemana? Gak tahu. Roy! Loh, Pak, gimana ini? kok hilang? Roy di mana? Roy! Roy! Aku di mana? Ada apa ini? Hah? Siapa itu? Mana janjimu, bocah? Roy udah coba ngomong sama Om Kamal, tapi Om Kamal gak percaya, Kek. Apa kamu pikir orang-orang seperti itu akan mendengar omonganmu, bocah? Roy gak tahu, Kek. Ku beri kesempatan lagi. Dia akan datang menemuimu. Tapi jika tidak berhasil, aku akan mengambil banyak lagi korban. Jangan. Itu akan menghantuimu seumur hidupmu. Jangan, Kek. Satu kesempatan. Iya, yes, aduh. Ya. Aduh. Mir. Sopo lagi, Ber? Nangkep tuh aku. Pak, Ketemu, Ma? nggak ada. Di mana, Roy? Aduh, Bapak juga udah cari sampai ke belakang-belakang, nggak ada. Kok bisa hilang sih? Makanya, gimana ini ya? Loh, Roy! Astaga, nak. Kamu dari mana sih? Kita nyariin ke seluruh rumah, kamu nggak ada. Roy gak kemana-mana, Mah. Tadi Roy ketemu sama hantu pabrik itu. Pabrik lagi? Iya, Pak. Hantu pabrik itu minta Om Kamal berubah. Kalau enggak, bakal ada korban lagi, Pak. Nggak ada ya, cukup sampai di sini.
Orang itu sudah nginjak-injak harga diri keluarga kita dan Papa nggak mau kamu berurusan lagi sama dia. Tapi Roy harus bantu, Pak. Sebentar lagi dia datang, Pak. Itu pasti Om Kamal. Permisi. Permisi. Mau ngapain lagi Anda kesini? Bentak-bentak anak saya? Tenang dulu, Pak. Saya minta maaf. Nah, Roy, Om minta maaf ya. Om ingin Roy bantu Om karena ada karyawan Om di pabrik yang lagi kesurupan. Ini sudah malam. Kami sudah tidak lagi mau mencampuri urusan pabrik Bapak. Enggak, Om. Roy mau bantuin kok. Roy. Pak, kalau kita gak bantuin, kasus ini gak mungkin ada hentinya. Nanti bakal ada korban lagi, Pak. Nah. Om, tapi Om janji dulu. Om harus ikutin apa yang Roy katakan. Ya? Iya. Om janji. Ya, Om. Tom, kenapa nih? Kenapa? Kenapa? Gimana lo? Om, lebih cepat Om. Kita harus cepetan Om. Iya, ini juga Om udah ngebut ini. Tetap hati-hati, Pak. Minggir kamu. Kami sini mau menyelesaikan masalah. Tolong jangan kamu saya pergi kamu. Jangan kau Tolong. tampulkan lagi Tolong. garam di wilayah kami. Saya cuma disuruh. Tolong pergi kamu. Jangan sakitin dia. Wanita ini sudah menaburkan garam di daerah kami. Dan laki-laki itu yang sudah menyuruh wanita ini untuk mengusir kami. Datang ke gudang bersama sang manusia sombong itu. Makasih ya, Roy. Om, sekarang kita ke gudang yuk. Iya. Om, sekarang Om harus ikut Roy. Gelap sekali di sini. Hanya manusia kikir yang takut dengan wajahku. Saya minta maaf. Apa mau kakek? Sejak pabrik ini didirikan, kami merasa terganggu. Apalagi melihat sikap-sikapmu yang sombong dan kikir. Saya berjanji. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga berjanji saya tidak akan kikir lagi. Tapi mohon kek, jangan buat hidup saya makin menderita. Kamu tidak bisa menghargai karyawanmu. Apa jadinya tanpa mereka? Satu demi satu mereka mulai meninggalkanmu. Tolong sekarang apa yang harus saya lakukan? Jangan usir kami dari tempat ini. Berbuat baiklah supaya kamu bisa
ikut merasa senang melihat aroma baik. Berbuat baiklah, supaya kami pun merasa ikut tenang dan tidak merasa benci atas kehadiranmu. Ya, pasti saya akan berubah. Ya, alhamdulillah ya Allah, akhirnya sadar juga lo. Hei, udah sadar belum? Gua kenapa? Ya begitulah. Sekarang saya seperti menjadi pribadi yang baru lagi. Ya, syukurlah. Alhamdulillah, pabrik juga udah lancar dan udah nggak ada gangguan lagi. Ya Ton ya? Iya Pak, dan juga tentunya ini semua nggak lepas berkat bantuannya adik Roy. Roy ikut senang. Sekarang Om Kamal udah berubah ya. Om Kamal, jangan bosan-bosan jadi orang baik, terus berdermawan dan menolong orang yang membutuhkan. Biar menambah karma baik, Om. Kamu itu ngomongnya kayak orang tua, kamu.